Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Makmuri Ahdi, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Fejrina Ningtyas Agisti, serta rekan saya Resa Uni Natulisia dan juga Rifan Hamzah akan mempresentasikan materi tentang IMBT Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Pengertian IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Selanjutnya, perpindahan IMBT. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam Ijarah Muntahiyah Bitamlik dilakukan akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara yang pertama, hibah, yang kedua, penjualan sebelum akhir masa akad, yang ketiga, penjualan pada akhir masa akad, yang keempat, penjualan secara bertahap. Selanjutnya, terdapat ketentuan mengenai Ijarah Muntahiyah Bitamlik yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN MUI /3/2002 pada tanggal 28 Maret 2002. Selanjutnya terdapat beberapa rukun IMBT. Yang pertama, penyewa musta'jir atau dikenal dengan lise, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah. Yang kedua, pemilik barang atau mu'ajir, dikenal dengan lisor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Yang ketiga, barang atau objek sewa atau ma'jur adalah barang yang disewakan. Yang keempat, harga sewa atau manfaat sewa atau ujroh adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh mu'ajir. Yang kelima, ijab qabul adalah serah terima barang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rifan. Baik, yang selanjutnya ada syarat IMBT atau disebut dengan Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Syarat IMBT itu ada dua. Yang pertama ada kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad, dan yang keduanya ada ma'jur, memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah mutahiyah bitamlik harus diberikan oleh lese kepada lesor. Yang selanjutnya ada mekanisme IMBT. Jadi setelah syarat itu ada mekanisme. Jadi setelah masa sewa berakhir, objek sewa menjadi milik nasabah. Ada meliputi objek sewanya, bank syariah, nasabah bank, dan supplier. Dan ada contoh akad IMBT. Contohnya dalam neraca bank syariah tercantum penyajian aktiva ijarah mutahiyah bitamlik sebagai berikut. Ada aktiva ijarah mutahiyah bitamlik yang senilai 120 juta dan akumulasi penyusutan aktiva ijarah yaitu 108 juta. Jadi nilai tercatat dari contoh akad tersebut adalah 12 juta. Dan pada saat pengalihan objek sewa dalam Ijarah Mutahiyah Bitamlik melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah diterima dan objek sewa tidak memiliki nilai sisa, dan pendapatan yaitu ada di debit akumulasi penyusutan akun ijarah, aktiva akun ijarah yaitu 108 juta, dan di kredit ada beban hibah ijarah senilai 12 juta, dan di kredit juga ada aktiva ijarah senilai 120 juta. Dan yang kredit beban hijab ijarah residu
Pada saat pengalihan objek sewa dalam ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, misalnya dalam contoh di atas penyewa pembeli objek sewa seharga 20 juta dan penyajian jurnal yaitu sebagai berikut. Ada di debit, ada kas atau rekening penyewa sebesar 20 juta rupiah. Dan di debit juga ada akumulasi penyusutan aktiva ijaroh senilai 108 juta. Dan yang di kreditnya ada aktiva ijaroh, yaitu senilai 120 juta. Ya baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Reza. Baik, terima kasih Ripan. Selanjutnya yaitu jika harga jual sama dengan nilai buku, misalnya dalam contoh di atas, penyewa membeli objek sewa seharga 12 juta rupiah, maka jurnal yang harus dibuat yaitu kas atau rekening penyewa sebesar 12 juta rupiah di debit, akumulasi penyusutan aktiva ijarah sebesar 108 juta rupiah di debit, dan aktiva ijarah sebesar 120 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, misalnya dalam contoh di atas, penyewa membeli objek sewa seharga 10 juta rupiah, maka jurnal yang harus dibuat yaitu kas atau rekening penyewa di debit sebesar 10 juta rupiah, akumulasi penyusutan aktiva ijarah di debit sebesar 108 juta rupiah, kerugian penjualan aktiva ijarah sebesar 2 juta rupiah di debit, dan aktiva ijarah di kredit sebesar 120 juta rupiah. Pada saat pengalihan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek sewa dengan harga sekedarnya setelah seluruh penerimaan sewa diterima dan objek sewa tidak memiliki sisa, maka perlu dibuatkan jurnal yaitu kas atau rekening penyewa di debit, akumulasi penyusutan aktiva ijarah di debit, keuntungan penjualan aktiva ijarah di kredit, serta aktiva ijarah di kredit. Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan dan nilai wajar objek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa atau lesor, maka perlu dibuatkan jurnal piutang kepada penyewa di debit dan akumulasi penyusutan aktiva ijarah di kredit dengan catatan jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai aktiva ijarah. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian memutuskan untuk tidak membeli dan nilai wajar objek sewa lebih rendah dari nilai buku, maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian. Dengan begitu, perlu dibuatkan jurnal yaitu kas atau rekening penyewa di debit, beban penyusutan aktiva ijarah di debit, dan akumulasi penyusutan aktiva ijarah di kredit.